Permisi, Bu. Ya, silakan masuk. Iya, Halo, selamat siang. siang, Bu. Silakan duduk Oh, ya. ya, makasih, Bu. Saya Saya duduk ya, Bu. iya, iya. Maaf ya, kita lesehan nggak apa-apa? Oh, iya, nggak apa-apa, nggak Oke. bersalah. Lebih suka lesehan atau Iya, gimana? Bu. Oke, baik. Kamu Shima, betul? Iya, betul. Oke, Saya sih mau. karena kebetulan Ibu sedang membaca surat. Oh, iya, iya, Bu. Sudah selesai. Nah, gimana kabar kamu hari ini? Kabar saya baik kok, Bu. Syukurlah kalau kabarnya baik. Ini tadi Iya, baru dari mana? kebetulan saya itu habis dari kelas, Bu. Oh, habis kelas. Iya, Sudah sempat istirahat tadi, tapi. sudah, Bu. Oh, sudah. Berarti ini habis kelas, sudah istirahat, baru bertemu dengan ibu. Iya, benar. Setelah bertemu dengan ibu, masih ada kelas lagi. Iya, Bu. Kebetulan saya habis ketemu dengan ibu ini. Saya ada kelas, Bu. Tapi siang, Bu, jam 1. Oh, oke, oke, baik. Kelasnya siang jam 1, masih Iya, sekitar 2 jam lagi ya. iya benar. Kalau gitu, kita mulai aja. Gimana? Biar Iya, nanti kamu masih ada sempat istirahat. baik, Bu. Baik, iya. Oke, baik. Nah, kalau dari yang ibu tahu informasinya, ini pertama kali ya buat kamu ikut di pusat layanan konseling. Iya, benar. Oke, baik. Nah, sebelumnya Ibu ingin memberitahu bahwa apapun yang kita bicarakan hari ini itu adalah rahasia buat kamu dan Ibu. Jadi kamu tidak perlu takut kalau Ibu nanti bakal menyebarkan kemana-mana. Itu tidak akan terjadi. Jadi rahasia kamu aman bersama Ibu dan kamu boleh dengan bebas bercerita. Iya, baik, Bu. Saya mengerti itu. Itu. Baik, nah Ibu sudah membaca cerita kamu di sini. Terkait sebelum kamu terkait pengajuan kamu untuk mendapatkan layanan dan uh, tapi dari cerita kamu ibu hanya mendapat garis besarnya kamu merasa takut dan juga khawatir ya. Iya, benar. Nah untuk itu ibu ingin mendengar cerita lebih lanjut. Tapi sebelum kamu bercerita, ibu mau minta izin boleh sambil mencatat. Iya, baik, Bu. Silahkan, Bu. Terima kasih. Silahkan boleh Jadi, diceritakan. Bu, eh, ceritanya tuh kan saya tumbuh besar dalam sebuah yayasan, Bu. Di mana di dalam sebuah yayasan itu saya harus harus hidup disiplin dan teratur, Bu. Tetapi semua itu kan diatur waktu dan juga dalam pengawasan pemimpin. Jadi saya sekarang ini menjadi asing dengan situasi eh, yang dulu yang dulu eh, sama yang sekarang gitu, Bu. Oh, oke. Karena yang sekarang ini kan pertama kali juga saya benar-benar dilepas oleh keluarga saya sendiri, Bu. Dan pertama kali juga saya harus bertanggung jawab atas hidup saya sendiri, Bu. Pertama kali bertanggung jawab. Iya, Bu. Jadi kan ini pengalaman pertama saya. Jadi kan saya harus, maksudnya tuh belajar untuk bertanggung jawab sendiri gitu, Bu. Oke, baik. Ibu mengerti dengan cerita kamu. Tapi kalau kita melanjutkan dari cerita kamu tadi dan juga yang ibu baca, kamu itu mengatakan bahwa sebelumnya ya, sebelum kamu ada di Jogja ini, kamu sudah pergi ke tempat lain. Oh iya, Bu, memang itu benar, Bu. Saya sebelum di Jogja ini, itu saya sudah keluar dari yayasan, Bu, untuk membantu pelayanan misi. Dan misi itu di sebuah yayasan yang ada di Pulau Sumba, Bu, NTT. Akan tetapi, Bu, meskipun itu pertama kali saya keluar, saya juga masih memiliki pimpinan dan kakak senior yang ada di yayasan baru, Bu. Baru yang sampai sekarang itu selalu membantu saya. Dan itu
sangat jauh berbeda dengan sekarang ya Bu. Di mana saya itu benar-benar mengatur semua hal itu sendiri. Dari pembagian waktu makan, waktu belajar, bahkan sampai waktu gimana ya istilahnya tuh sampai mengatur uang itu sendiri Bu saya. Nah, Um, Baik, berarti kayak kamu itu harus benar-benar mengatur dirimu sendiri di saat ini, berbeda iya, dengan yang pertama kali ya, yang sebelum kamu di Jogja. Nah, kalau ibu boleh tahu, gimana sih ceritanya kok kamu bisa sampai ada di Jogja, kuliah di Jogja, terus hari ini ketemu nih kita nih. jadi saya berkuliah di Jogja itu sebenarnya tuh dari keinginan bapak saya. Hmm, boleh ceritakan lebih lanjut gimana kok kamu berkuliah itu dari keinginan bapak aku? Jadi itu saat saya mengikuti pelayanan misi itu Bu, yang di Iya. NTT itu, saya sebenarnya itu tidak punya pikiran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya gitu. Maksudnya tuh berkuliah lagi gitu loh. Oh, oke oke kayak gak ada niat mau kuliah lah gitu Iya, ya. tetapi bapak saya tuh selalu mengatakan bahwa beliau itu ingin menguliahkan saya gitu Bu. Dan meminta saya itu untuk berkuliah Bu. Ya. Dan akhirnya saya itu diminta untuk berhenti kerja dulu di yayasan tersebut dan melanjutkan untuk berkuliah. Nah, karena saya terus ditanya Bapak ya Bu tentang kuliah terus, akhirnya tuh saya mengalah dengan keinginan Bapak. Jadi saya pun em, menghubungi kakak saya yang ada di Kalimantan dan juga Jogja Bu. Kebetulan kakak saya ada di Jogja juga. Oh, begitu ya cerita. Lalu setelah saya menghubungi kakak saya itu, saya melalui banyak pertimbangan, akhirnya saya memutuskan untuk berkuliah di Jogja saja. Baik, Ibu mengerti dengan cerita kamu yang Ibu dapatkan bahwa kamu ini awalnya tinggal di yayasan. Dari yayasan yang pertama ini, kamu masuk di dalam yayasan yang lain Iya, untuk membantu kegiatan misi. Tadi dari kamu begitu ya. iya, Terus akhirnya kamu pergi kuliah karena keinginan dari Bapak iya. yang terus mendesak supaya kamu berkuliah. Dan hal inilah yang mendorong rasa bingung kamu untuk kamu yang pertama kali itu harus mengatur semuanya. Iya, Bu, benar. Dari yang sudah dikatakan Ibu itu benar, Bu. Saya begitu. Nah, dari deskripsi kamu di email ya, Ya. kita lanjut lagi ya, Ibu lanjut pertanyaan. Ibu itu menemukan bahwa kamu tuh suka menggambar ya? Iya, Menulisnya Bu. hobinya salah satunya Benar, menggambar. saya suka menggambar. Nah, jadi ibu tuh kepikir nih, karena kan kamu punya masalah yang sedang kamu hadapi sekarang. Ibu kepikir untuk bagaimana kalau kita menyelesaikan masalah kamu menggunakan pendekatan art therapy, yang mana di situ nanti kamu boleh menggambar dalam sesi konseling. Baik, Bu. Mungkin bisa saya coba, Bu. Dan kebetulan saya juga saat ini itu membawa peralatan untuk menggambar, Bu. Karena saya sebelum bertemu dengan Ibu, saya sudah menggambar sesuatu terkait apa yang sudah saya rasakan. Oh, begitu. Jadi kamu sering menggambar gitu kalau lagi ngerasa nggak baik? Mungkin, iya, Bu. Mungkin apakah Ibu mau melihatnya dulu? Boleh, Gambaran saya? boleh. Ibu sangat ingin melihatnya. Ini Bu, gambaran saya. Wah, gambarnya bagus sekali. Ya, baik Bu, terima kasih. Tapi ini gambarnya udah selesai atau?
Masih mau dilanjutkan Itu gimana? belum selesai, Bu. Kurang belum selesai. mewarnai juga, Bu. Oh, masih kurang Masih mewarnai. kurang. Ibu kira tadi kamu cuma mau gambarnya begini aja. Iya, Bu, belum. Itu Oh, belum belum. selesai. Kamu mau lanjutkan di sini sambil kita Iya, ngomong? benar, Bu. Saya Oh, mau melanjutkan di sini ya, Bu. Apa oh, boleh ya, Bu? oh, oh, Oh iya, nggak iya. apa-apa. Saya Silakan lanjutkan dulu ya, dilanjutkan. Bu. Heeh. Tapi sambil kamu menggambar, Ibu boleh sambil bertanya ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Ibu akan sambil bertanya, kamu boleh lanjut aja Iya, iya, baik, Bu. mewarnainya. Nah, ini di gambar kamu, ini ada beberapa hal ya Ibu lihat. Pertama nih yang menarik perhatian Ibu ini gambar Pulau Kalimantan ini. Kenapa kok ada gambar Pulau Kalimantan di sini? Oh, yang saya gambar Pulau Kalimantan ini ya, Bu. Iya. Itu eh, gambar ini tuh menunjukkan daerah asal saya, Bu. Oh, Saya kamu dilahirkan dari di Kalimantan. iya dari Kalimantan, Oh, benar. Ibu juga dari Kalimantan. Iya, Bu. Iya. Kalimantan mana, Bu? Oh, Ibu dari Kalimantan Barat. Kamu Oh dari iya, mana? Kalimantan Barat juga. Wah, ternyata tetangga bertemu di Iya, pulau orang kita. iya, Bu. Oh, begitu ya. Iya, benar, Bu. Nah, Lalu oke. eh, ini tuh kan ada eh, orang ya, Bu. Orang Oh iya. perempuan, seseorang perempuan ini itu gambaran saya sendiri Oh, gitu. berarti gambar ini kan Pulau Kalimantan nih, dekat Hmm. sama gambar yang perempuan nih. Iya, Artinya ini kayak saya dari Kalimantan gitu. iya benar, Bu. Oh, begitu. Nah, kalau gitu berarti kamu pertama kali keluar dari Pulau Kalimantan itu kapan? Hmm, iya, Bu. Jadi saya itu dari Kalimantan, tapi terus keluar dari Pulau Kalimantan itu untuk merantau ya Bu di tahun 2021. Dan saya di tahun itu tuh bergabung dalam sebuah yayasan misi di NTT tadi yang sudah saya bilang tadi. Iya, ya. Itu saya misi di sana itu selama 1 tahun Bu. Dan selanjutnya itu di tahun 2022 itu saya ya ke Jogja ini untuk melanjutkan studi saya untuk berkuliah di Jogja. Begitu ya. Em, saya dari Kalimantan langsung ke NTT ya tadi. Iya. Gimana sih kehidupan kamu di NTT? Apa saja yang kamu lakukan di sana? Jadi itu saya di NTT itu saya ikut melayani menjadi staf pendidikan Bu. Jadi saya mengajar di sekolah milik yayasan. Lalu saya tuh di sana banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak. Banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak. Oh, tadi kamu bilang kamu staf pendidikan ya. Iya Bu, benar. Memangnya selain kamu, maksudnya pertanyaan ibu ya, kamu punya berapa rekan gitu jadi staf pendidikan di sana? Jadi saya di sana itu ada Ada seorang berapa ya, rekan? Bu? Ada Bu, Ada. satu Bu. Oh, ada Rekan satu. saya itu satu untuk pendidikan itu Bu. Oh, oke. Ada satu rekan kamu yang itu rekannya yang khusus atau yang dalam keseluruhannya? Khusus untuk pendidikannya. Oh, khusus untuk pendidikan Iya. yang bagian kamu ya? Iya, Oh, oke. bagian dengan saya gitu. Berarti kamu senang bertemu anak-anak itu? Iya setiap Bu, hari? senang, senang. Oke. Terus dari NTT nih, udah dari Kalimantan ke NTT kan berbeda ya? Iya. Terus tiba-tiba dari NTT nih, pindah lagi ke Jogja. Apa sih yang berbeda gitu dari antara ketika kamu di NTT nih, yang tadinya ketemu anak-anak, terus kamu datang ke Jogja lagi buat berkuliah? Oh iya, mungkin kalau masalah perbedaan ya Bu, itu ada banyak ya Bu. Tapi perbedaan yang paling mencolok itu saat di NTT itu kan saya masih hidup dalam lingkup yayasan gitu. Dan itu kan ya disiplin dan hidupnya tuh teratur ya Bu. Jadi em, sedangkan kalau di Jogja itu hidupnya kan di kos, jadi saya tuh bebas Bu. Hidup bebas gitu. Iya Bu, jadi rasanya tuh asing ya Bu bagi saya
yang biasa hidup dalam aturan, lalu tiba-tiba tuh bebas memilih apa saja yang harus saya lakukan, dan saya tuh bebas untuk melakukan itu kapan saja, Bu. Saya tuh jadi harus belajar banyak lagi, dan saya juga kurang, gimana ya Bu, istilahnya tuh kurang leluasa saat ingin bercanda. Karena saya masuk ke daerah baru dan harus memperhatikan memperhatikan serta mempelajari budaya yang baru di sini. Hmm, karena harus mempelajari budaya yang baru ya. Iya, Bu. Terus selama kamu berkuliah ini udah dapat banyak teman atau bagaimana? Kalau misalkan teman, teman saya tuh juga lumayan kok Bu di kampus. Oh, lumayan. Iya, Berarti kamu masih bisa menyesuaikan diri dengan iya lingkungan ya. benar. Oke. Baik. Kalau begitu, Ibu punya pertanyaan buat kamu. Nah, tadi kan kamu sempat cerita nih, kalau kamu tuh kuliah ke Jogja, Iya, karena keinginan Bapak ya. iya Bu, benar. Maksudnya, terutama alasan berkuliahnya, bukan ke Jogjanya ya. Iya, Nah, yang Ibu penasaran tuh, apa sih yang membuat kamu sampai setelah Bapak suruh kuliah, terus hubungin keluarga, terus akhirnya kok mutusin ke Jogja, di sini, di Jogja ini? jadi tuh saya memutuskan untuk berkuliah di Jogja tuh karena kebetulan juga Ibu. Itu kakak saya yang ke-9 itu di Jogja, Bu. Oke, di Jogja. Dan jadinya tuh saya berpikir ya, Bu. Saya itu berarti kalau kuliah di Jogja, saya tidak sendiri gitu loh, Bu, di Jogja. Gitu. Berarti kamu tuh benar-benar sebenarnya nggak sendirian ini di Jogja. Iya, Gitu sebenarnya. iya, Bu, benar. Saya memang tidak sendirian. Tapi gimana ya? Saya itu tidak suka untuk menyusahkan orang lain, Bu, ataupun keluarga saya. Nah, kamu tuh nggak suka menyusahkan keluarga dan orang lain itu kenapa? Kok kamu bisa merasa begitu? Karena saya yang memutuskan untuk berkuliah di Jogja. Jadi, hidup saya adalah tanggung jawab saya sendiri, Bu. Selain itu juga, saya tuh harus bisa bertanggung jawab sepenuhnya dengan studi saya sendiri. Karena alasannya tuh saya tidak ingin mengecewakan keluarga, terkhusus itu orang tua saya, Bu. Hmm, baik, baik. Eh, Kalau begitu, kamu kan bilang tidak ingin mengecewakan keluarga. Iya, Bu. Boleh Benar. kamu jelaskan kenapa kamu sampai punya pikiran kok saya nggak boleh mengecewakan keluarga saya nih gitu. Hmm, Jadi itu mereka itu adalah orang yang sudah terlalu mendukung saya gitu, Bu. Ya. Karena mereka adalah orang yang tahu. Iya. Lalu apa sih perasaan-perasaan yang kamu rasakan ya terkait situasi kamu saat ini gitu? Saya tuh merasa takut dan khawatir, Bu. Jika saya tuh gagal memenuhi harapan orang-orang yang mendukung saya, Bu. Namun di sisi lain juga, saya merasa sudah tidak menjadi diri saya sendiri. Karena saya berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Saya juga bingung harus bersikap bagaimana lagi, Bu. Oke, baik. Sejauh cerita kita dari awal tadi, saya memahami cerita kamu itu sejauh ini saya menemukan bahwa yang menjadi sumber masalah kamu dari atau akan masalahnya dari rasa kecil kamu atau rasa takut yang kamu rasakan itu adalah karena kamu merasa kamu harus. Jadi ada perasaan kayak saya ini harus nih memenuhi keinginan dari keluarga saya, dari orang tua saya. Iya, benar. Dan juga kamu tuh punya keinginan lain tuh seperti kamu benar-benar nggak ingin membuat sesuatu tuh yang membuat mereka kecewa.
Karena itu, kamu juga tanpa sadar kehilangan diri kamu. Dan kamu menyadari kamu kehilangan diri kamu dan kamu bingung kamu harus berbuat apa dengan itu. Iya, Bu. Apa yang sudah dikatakan Ibu itu benar. Memang benar, saya begitu. Oh iya, ini tuh saya gambarannya udah selesai, Bu. Oh ya, saya menggambar udah selesai ini. Iya, Bu. Wah, bagus sekali ya hasil terakhir dari gambar kamu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu, boleh bertanya dengan Iya, lanjut Bu. dengan gambar Iya, ini. silakan, Tadi kan silakan. kita bertanya-tanya tuh tentang Pulau Kalimantan sama gambar diri kamu Iya, aja nih Kak, sejauh iya, ini, Bu. Ternyata masih ada gambar-gambar yang belum Ibu tanya. iya, Ibu boleh letakkan di mana ya? Di sini ya. iya, Bu. Nah, ini tuh gambaran ini penasaran ya, ada gambar jam, ada gambar uang. Ini tuh maksudnya apa? Maksudnya kamu buat gambar ini ada makna tersendiri atau gimana? Jadi itu gambaran uang ya, Bu. Iya. Itu kan menggambarkan saya itu harus mengatur keuangan saya sendiri gitu. Iya. Seperti cerita tadi ya. Iya, Bu. Lalu kalau gambar jam ini itu menggambarkan bagaimana tuh saya harus mengatur waktu saya tuh sendiri, Bu. Oke, berarti kayak kamu masih ada kalau dari gambar ini kamu beri tanda tanya itu seperti kamu masih bingung ya. Sebenarnya masih sempat ada Iya, rasa bingung gitu. benar, Bu. Iya, benar. Tapi sejauh ini yang paling banyak ya kalau Ibu boleh tahu, itu paling banyak kamu dapat mengaturnya dengan baik atau mungkin ya so-so mungkin kata zaman sekarang Iya. Ibu tahu gitu gimana? Kalau sekarang ya, Bu, Iya. itu dalam mengatur waktu itu saya saya rasa tuh kurang dari yang dulu, Bu. Oke. Beda gitu, Bu, dari yang dulu. Kalau yang dulu kan saya dalam mengatur waktu itu hmm, bisa dibilang orang yang disiplin dalam waktu, Bu. Oke. Kalau sekarang saya juga malah susah untuk mengatur waktu saya. Baik. Nah, di sini Ibu melihat ada satu gambar terakhir nih yang paling besar nih, matahari bercahaya dengan senyum gitu. Ini gambarnya maksudnya apa? Jadi kalau gambaran matahari itu ya, Bu, Iya. itu melambangkan harapan yang saya miliki, Bu. Oh, menggambarkan harapan gitu. Iya, Karena benar. apa? Matahari bercahaya atau karena apa? Bercahaya gitu kan kayak suatu pengharapan gitu. Oh, ya, bersinar Iya, gitu. bersinar. Oke, baik. Jadi ini menggambarkan harapan kamu. Nah, ini berarti dari sini menunjukkan sebenarnya kamu punya sebuah harapan ya dalam Iya, benar diri kamu. sekali, Bu. Iya. Apa Ibu boleh tahu apa sih harapan yang kamu miliki? Jadi itu saya itu berharap ingin segera mendapatkan solusi yang tidak merugikan baik diri saya yang berpihak pada keluarga ataupun kebahagiaan atas saya sendiri, Bu. Oke, baik. Ibu mengerti. Terus berarti kayak sepertinya kamu ingin itu supaya semuanya kedua sisi Iya, dari diri benar. kamu nih bahagia, Iya. terpenuhi begitu ya, Sama-sama gitu. seimbang, terpenuhi. Iya. Saya bahagia, keluarga Iya, bahagia. benar. Nah, selain itu, apakah kamu punya harapan lain? Selain itu, saya juga berharap mungkin ya, Bu, eh, berharap kepada Ibu untuk membantu saya dalam menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah saya ini, Bu. Baik. Ibu senang dengan kamu memiliki harapan dalam diri kamu, dan maksudnya kan kalau dilihat tadi dari awal kamu datang, kamu punya masalah gitu. Iya. Tetapi kamu tetap menunjukkan bahwa meskipun saya punya masalah, tapi saya masih punya harapan gitu. Dan apa yang kamu harapkan itu adalah hal yang baik. Ibu senang untuk tahu apa yang kamu harapkan, dan juga terkait harapan terakhir kamu,
ibu sangat bersedia ya untuk membantu kamu. Di sini ibu bisa memberikan kamu beberapa saran. Oh iya, baik Bu. Yang pertama, mungkin saran ibu adalah kamu boleh jujur dengan keluarga kamu. Jujur katakan situasi kamu saat ini, di mana kamu memang sebenarnya cukup sulit ya dalam mem- memenuhi Memenuhi keinginan dari keluarga kamu. mereka, iya. Nah, tetapi um, ada sisi lainnya, kalau kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan kesan positif atau respon negatif dari mereka. Dan kamu harus siap untuk itu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu boleh milih tetap seperti sekarang, saat ini, tapi yang kamu, seperti yang kamu ketahui, kamu sekarang sedang bingung dan merasa terbebani dengan itu. Kenapa saya harus tetap melakukan ini? Padahal saya sendiri itu sebenarnya nggak sejatinya nggak begini. Nah, kalau untuk yang ketiga, saran dari ibu, kamu boleh memilih untuk membahagiakan keluarga kamu dan membahagiakan diri kamu sendiri. Tetapi kamu harus bekerja keras untuk mengusahakan keduanya bisa sejalan dan terpenuhi. Itu sih saran yang bisa ibu kasih buat kamu. Kalau kamu bertanya dengan ibu, boleh memilih, atau kamu mungkin punya saran lain, boleh. Baik Bu. Terima kasih ya Bu atas saran yang sudah Ibu berikan ke saya. Tapi saya rasa saya ingin menjalankan saran Ibu yang ketiga, Bu. Saran yang ketiga, Iya, jadi menurut saya saran ketiga yang Ibu bilang, saya itu dapat memilih untuk membahagiakan keluarga saya dan juga membahagiakan diri sendiri. Itu lebih sesuai dengan harapan yang sudah saya harapkan. oke, berarti lebih bisa ya memenuhi pengharapan kamu yang sebelumnya ya? Iya, Bu. Oke, baik. Ibu senang kamu mau mendengar saran dari ibu dan kamu sudah menentukan saran yang baik. Iya. Dan untuk itu, ibu mau mempertanyakan satu hal lagi. Apakah kamu siap untuk melakukan apa yang kamu pilih? Oh iya, Bu. Mungkin juga saya siap untuk melakukan semua ini, Bu. Siap? Iya, Bu. Yakin? Yakin. Harus semangat ya, Iya, kalau sudah yakin. Iya. Oke, ibu senang mendengarnya. Nah, ibu rasa dari seluruh pembahasan kita itu sudah cukup ya buat kita hari ini. Iya. Dan mungkin kita boleh merangkum bersama-sama ya apa yang kita dapatkan dari pembicaraan kita. Seperti dari pembicaraan kita selama proses konseling ini, Ibu mendapatkan bahwa kamu memiliki masalah terkait beban yang kamu punya untuk memenuhi keinginan orang tua dan keluarga kamu. Tetapi di satu sisi, kamu itu merasa bahwa kamu ingin menjadi diri kamu sendiri. Iya. Kemudian, apa yang kamu dapatkan dari iya, Bu. Dari yang sudah Ibu katakan, selain saya tahu apa yang permasalahan yang saya hadapi ya Bu, saya juga tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya Bu. Oke, baik. Nah, kalau begitu Ibu rasa konseling kita hari ini boleh kita akhiri dan Ibu yakin kamu pasti bisa menjalankan apa yang kamu mau karena Ibu lihat ada niat yang terpampang di wajah kamu. Oh iya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Saya juga akan berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin. Oke, ini gambar kamu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Kamu sudah Bu. menggambar sangat baik. Izin untuk memasukkan ini ya Bu. Silahkan saya masukin dulu apa-apa. Iya Bu. Nah, ini kan sesi konseling kita berakhir. Iya, Tapi Bu. sebelum kamu pergi, Ibu mau kasih tahu kalau kamu sangat boleh ya menghubungi Ibu ketika kamu perlu bantuan Ibu di luar jam konseling. Iya. Meskipun sebenarnya hari konseling ya paling kita bertemu minggu depan ya. Tapi kamu sudah mencatat belum nomor Ibu kemarin di WA atau belum? Kebetulan belum Bu, saya belum menyimpan nomor Ibu di telepon saya. Baik, kalau begitu mungkin Ibu akan menolong kamu ya, karena di
Kopian ini tadi Iya. Ibu sempat melihat di data diri kamu, itu ada nomor WA kamu ya? Iya, Bu. Nanti Benar. Ibu tes supaya kamu tahu itu nomornya Ibu. Dan kalau kamu ada perlu bantuan selama 1 minggu mendatang, Iya. silakan hubungin Ibu. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah selama ini sudah membantu saya. Dan eh, kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Mau melanjutkan kegiatan Oh iya, yang selanjutnya, silakan. Bu. Jangan lupa istirahat dulu sebentar Iya, ya, biar iya, nggak Bu. kecapean gitu. Iya, baik, Bu. Oke, Terima oke. kasih. Sudah, Iya. nanti Saya hati-hati ya. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Saya pamit Oke. dulu ya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa.